Nah, kita lihat dalamnya gimana ya guys ya. Ini berongga banget, ini lembut banget. Tuh, berongga. Lembut. Tuh, berongga. Rongganya itu di dalam tuh besar-besar. Ini mantap ini. Recommended. Ini ekonomis guys, cuma pakai 1 telur. Diaduk sudah jadi deh. Enak guys. Oke guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya ingin membuat kue cubit. Kita langsung aja ke bahan-bahannya ya guys. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ada 50 gram margarin yang sudah saya cairkan tadi. Ini tepung terigu pro sedang sebanyak 150 gram. Gula pasir 80 gram. Susu cair 125 ml. Ini sedikit vanili bubuk, 1 butir telur. Ini ada soda kue setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh. Kita langsung aja membuatnya. Nah guys, pertama kita pecahkan 1 butir telur ya guys. Terus, wah, kita pecahkan 1 butir telur guys. Lalu kita masukkan gula pasir guys. Sekarang kita kocok gula dan telur sampai gulanya larut ya. Nah guys, ini gulanya sudah larut. Lalu kita masukkan sedikit vanili bubuk ya, pakai vanili cair juga bisa, jangan banyak-banyak vanilinya, takut pahit, sedikit saja. Oke, kita aduk kembali. Nah, ini sudah tercampur merata ya guys. Sekarang kita masukkan tepungnya, kita ayak dulu ya. Tepungnya dimasukkan secara bertahap dengan susu cair ya. Kita ayak. Nah, lalu kita aduk. Ini tepungnya belum saya masukkan semuanya ya. Aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan susu cair secara bertahap ya. Kita masukkan, kita aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan sisa tepungnya tadi ya. Kita ayak. Tujuannya diayak itu supaya halus guys, tidak ada yang bergerindil. Kita aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan tuh susu cairnya semua ya. Kita aduk sampai semuanya tercampur merata, sampai adonannya kalis, tidak ada yang menggerindil.
Nah, ini susu dan tepung sudah tercampur merata, tuh tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil ya. Sekarang kita masukkan apa ini? Soda kue sama baking powder. Kita masukkan, kita ayak ya guys ya. Sebab soda kue saya itu rada-rada bergerindil. Kita ayak dulu. Ini bergerindil kayak gini. Nah, ini soda kue sama baking powder sudah masuk ya. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini semua bahan sudah tercampur merata ya guys. Sekarang terakhir kita masukkan 50 gram margarin yang sudah saya lelehkan. Kita masukkan aja semuanya. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Panas guys. Taiwan panas guys. Kita aduk ini ya guys ya, sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata ya guys. Sekarang kita salin dia ke apa ini? Ini apa ini? Gelas takar. Agar nanti kalau mau nyetak itu gampang. Dia akan ada pucuknya. Oke, kayak gini guys. Sekarang kita waktunya untuk memanaskan cetakannya ya guys ya. Ini cetakan kue cubit. Kita panaskan dia dengan api yang paling kecil ya. Kita tunggu cetakannya panas baru kita masukkan adonannya ya. Nah guys, itu cetakannya sudah panas ya. Kita olesin sedikit margarin ya. Ini tadi sisa margarin yang saya lelehkan. Hi, sayang kalau dibuang. Kita olesin semuanya ya, lubang-lubangnya itu. Nah, sekarang kita tuang adonannya ya guys. Cara nuangnya itu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang adonannya sampai lubang-lubang cetakannya itu terisi semua ya. Nah guys, itu lubang cetakannya sudah saya isi semua ya. Kalau ngisi jangan penuh-penuh guys. Kalau penuh-penuh kayak gitu tuh beleber. Oke, sekarang kita tutup dia dulu ya. Ini kalau mau dikasih mesis atasnya tuh boleh juga setengah matang. Mesisnya itu ditaruh di atasnya gitu. Saya tidak pakai sebab kan bentuknya sudah bunga itu nanti. Ya, kita tunggu sampai dia matang, sampai atasnya itu mengering. Nah guys, itu kue cubitnya sudah matang ya. Lokur guys. Itu kue cubitnya sudah matang ya. Itu atasnya sudah mengering. Sekarang waktunya kita angkat dia. Itu apinya terlalu besar guys. Jadi rada-rada gosong. Itu apinya sudah saya matikan ya. Sekarang kita angkat ya. Nah guys, ini dia guys, kue cubitnya sudah saya angkat semuanya ya.
Jadinya kayak gini. Oh, cantik tuh guys. Ini dalamnya berongga banget, lembut banget tuh. Saran saya ya guys, kalau nuang-nuang tuh, kalau ngisi cetakannya tuh jangan penuh-penuh, nanti beleber kayak gini. Tuh, kayak gini, beleber. Hehehe. Dan juga jangan ditinggal kalau masak. Kalau ditinggal kayak gini nih, jadinya hitam kayak yang masak. Oke guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya guys ya, resep kue cubit ala-ala Widya Israwati. Terus dukung channel Widya Israwati ya guys, dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial yang kamu punya. Oke, semoga selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.